Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak semua di berbagai wilayah Indonesia ya. Jadi, eh, perkenalkan nama saya Pandu Riono. Saya sekarang sering disebut sebagai juru wabah. Nah, jadi kalau ketemu di pasar nanti di jalan panggil aja, halo Mas Jubah gitu. Jadi juru wabah itu disingkat Jubah gitu. Walaupun saya nggak pakai jubah, tapi panggil aja Mas Jubah. Jadi itu sekarang saya lebih terkenal gitu. Jadi saya mau ke kantor notaris nih, mau ganti nama aja. Lebih enak Mas Jubah gitu. Karena pandemi COVID ini. Saya mau cerita-cerita ya, santai aja, santai aja. Eh, Nanti boleh boleh nanya-nanya bebas. Saya akan jawab sebisa saya. Oke, jadi saya mau cerita nih bahwa sebenarnya Indonesia sekarang kan lagi mengalami wabah, ya kan? Di seluruh Indonesia nih, bukan seluruh Indonesia aja, dunia, semua dunia itu wabah. Wabah dari virus yang kita sebut sebagai virusnya itu SARS-CoV-2, tapi nama penyakitnya COVID-19. Dan COVID-19 ini begitu mudahnya menularkan pada orang lain sehingga kemarin sempat dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Ya kan, istilahnya tuh semua penduduk harus tinggal di rumah. Kenapa harus tinggal di rumah? Ya karena supaya tidak menularkan pada orang lain. Kita nggak tahu soalnya siapa yang sudah membawa virus, ya kan? Yang membawa virus itu bukan yang sakit saja. Banyak orang yang membawa virus itu sebenarnya kelihatan sehat. Gitu. Seperti saya ini. Saya sehat sekarang, nggak ada gejala apa-apa. Kalau saya dites, mungkin saja tes PCR ya, bukan rapid test, itu akan mungkin saja saya bawa virus. Karena itu kita harus menjaga jarak. Kalau kalau nggak bisa jaga jarak, kalau kita mau melakukan pertemuan atau keluar harus menggunakan masker. Nah, gitu. Kenapa nih? Nah, jadi di luar sana nih, di luar nih semua bapak kan di luar nih. Itu penuh risiko, Pak. Bertemu setiap orang itu penuh risiko. Tetapi risiko itu tidak akan menghambat kita melakukan aktivitas. Kenapa? Karena kita melakukan perilaku yang mengurangi risiko, ya kan? Nah, kenapa perilaku itu apa? Jadi kita bisa mencegah dan kebanyakan lebih baik mencegah, jangan nunggu sakit baru berobat. Ya, kita semua harus bisa mencegah, ya kan konsep kita itu mencegah bukan mengobati karena nggak ada obatnya. Ya, orang selalu selalu mengklaim gitu ya, selalu bilang, wah ada obat baru, oh ada cara baru mencegah, ya kan gunakan jimat, ini saya punya jimat, bau minyak kayu putih, nah ya kan kayak gitu. Jadi nah, itu jimat pak, jangan percaya gitu-gituan tuh. Banyak orang yang membohongi orang lain karena orang pada takut, ya kan. Yang membohongi juga orang-orang pinter nih payahnya nih, ya kan. Jadi hati-hatilah, ya. Nah kalau ini benar nih, yang saya ceritakan benar, karena diceritakan oleh juru wabah, ya kan. Oke, jadi sebenarnya Pak, ini gunung nih, gunung di kutub, namanya gunung es. Nah, problem dari gunung es tuh kelihatan puncaknya di laut tuh kecil. Padahal bawahnya besar sekali. Makanya kalau ada kapal eh, men, menobrol gunung yang kelihatan kecil, disangkanya bisa, kapalnya besar sekali. Tetapi bawahnya besar. Nah, kapal itu bisa karam, bisa tenggelam. Jadi kita bisa kalau udah demam ya itu ada reaksi, pasti ada infeksi gitu, udah ada gejala. Tapi 11% itu kira-kira gejalanya ringan, nggak usah dirawat di rumah sakit. Yang berat itu dirawat rumah sakit karena butuh bantu napas, sesak, megap-megap kayak gitu, sesak gitu ya. Jadi harus kadang-kadang harus dikasih alat bantu napas, ya bahasa kedokterannya namanya ventilator, ventilasi gitu. Jadi kayak dikasih oksigen, dikasih udara, ya supaya dibuka saluran pernapasnya karena ada reaksi di paru-paru kita, reaksi suatu inflamasi istilahnya tuh ya. Jadi ada cairan, jadi sesak. Nah ini yang menurut saya kita jangan sampai ke sana pak.
Nah, kita nggak tahu siapa yang ke sana, siapa yang sakit itu. Walaupun 4%, tapi itu kalau bisa masuk rumah sakit, hanya sebagian yang bisa pulang ke rumah lagi, Pak. Pulangnya ya pulang ke sana gitu, jadi meninggal. Nah, nggak enaknya kalau meninggal dalam keadaan status dianggap COVID-19, itu nggak boleh dibawa pulang. Langsung dibungkus plastik, langsung harus dimakamkan dalam 4 jam, Pak. Karena membawa virus, jadi harus cepat dikubur. Jadi jangan sampai direbut, Pak. Kalau ada orang sakit gitu, sakit COVID, jangan direbut jenazahnya. Ya dibiarkan saja dimakamkan lebih cepat, lebih baik ya, kurang dari 4 jam, supaya tidak menularkan pada anggota keluarga yang lain. Nah ini yang menurut saya harus dipahami. Karena dia sudah membawa virus di tubuhnya, apalagi sampai berat, sampai dirawat di rumah sakit. Ya kan? Dan kalau dokter-dokter yang merawat, kalau tidak menggunakan alat pelindung, minimal masker, ya kan, terus atau pakai face shield, ya, atau pakai Google, kacamata pelindung gitu, bisa saja dia terinfeksi. Ya. Di Indonesia banyak sekali tenaga kesehatan kita yang karena dedikasinya memerawat orang COVID, dia ada yang terkena dan ada yang meninggal juga. Jadi ini problem besar, Pak. Kita jangan sampai ke sana. Oke. Nah ini, Pak. Nggak kelihatan kalau orang batuk atau orang bicara. Apalagi kalau bicaranya tuh teriak-teriak. Ya kan? Teriak-teriak. Nah, itu seratannya banyak. Nggak kelihatan. Kalau mulutnya bau, ketahuan gitu. Kalau nggak sikat gigi, ketahuan kita. Wah, ini belum sikat gigi. Oh, ini baru makan durian gitu kan, ketahuan baunya. Ya kan? Nah, kalau orang sakit COVID, jadi terinfeksi, tapi tidak gejala, kita ngobrol, nah, kita harus mengurangi risiko. Salah satu risiko itu adalah kita harus memakai masker. Nah, kalau yang memakai masker hanya yang sehat, itu juga kurang efektif. Nah, harusnya setiap orang memakai masker. Anggap saja semuanya itu, termasuk kita semua, termasuk saya, kemungkinan sudah terinfeksi. Jadi supaya tidak menularkan kepada keluarga. Atau kita juga mencegah supaya kita tidak terinfeksi. Ya, jadi masker itu salah cara untuk mengurangi, ya kan, mengurangi supaya nggak masuk. Jadi masker itu harus menutup hidung. Nanti diajarin tuh pakai masker. Jangan maskernya di bawah hidung, hidungnya buka kayak gini. Atau maskernya di dagu, ya kan, kayak jenggot. Itu namanya jenggot, masker jenggot, ya kan. Maskernya harus menutup mulut dan hidung. Nah, ya kan, kalau dalam keadaan terdesak, pakai aja sarung, ya kan, tutup kayak semua gitu. Tapi kan masker kan sekarang bisa dibuat gampang, bisa sarung digunting-gunting, dibuat 3 lapis, ya kalau keadaan emergensi seperti itu. Tapi kan sekarang sudah banyak masker nih, kita harus menggunakan masker yang bisa memberikan perlindungan terhadap kita, ya kan. Jadi ini yang paling penting. Jadi setiap orang sekarang tuh pakai masker. Tadi Mas Sigit bilang, dulu 102 tahun yang lalu itu ada Spanish flu. Namanya Spanish flu itu bukan berarti di Spanyol ya, karena flu-nya itu waktu itu di Spanyol gitu, jadi dianggap Spanish flu. Tapi flu-nya itu seluruh dunia terus, ya. Dan ada pulau yang kecil tiba-tiba ada kapal terbang, kapal laut, waktu itu belum ada kapal terbang masalah. Kapal laut berlabuh di situ, tiba-tiba separuh penduduk di pulau itu sakit dan meninggal. Ya kan, jadi karena ada orang yang membawa virus ternyata, walaupun kelihatan sehat. Nah ini yang menjadi masalah. Ya kan? Jadi jangan beranggapan orang dengan COVID itu punya gejala. Ya kan? Jangan. Sekarang siapapun bisa kena COVID. Tugas kita adalah supaya kita, anggota keluarga kita, atau siapapun yang teman kita, siapapun, itu jangan sampai terinfeksi. Nah, ini saya cerita ini ya, cerita sedikit pakai gambar ya, supaya nggak rumit nih. Jadi kalau sebelah kiri ini, yang merah ini risiko itu peluang, atau tingginya nih, ini jumlah virusnya tuh banyak tuh, ya virusnya ada berapa tuh? 1, 2, 4, 5, 6, 10 lah. Ya kan? Kalau nggak pakai apa-apa, itu risikonya 10. Ya. Tapi kalau kita mencuci tangan, ya kan? Ternyata tinggal 6,5 risikonya. 3,5-nya berkurang hanya dengan cuci tangan pakai sabun. Jadi sabun itu membunuh virus.
ya. Tapi sebagian besar kan cuci tangannya nggak bagus, ya kan? Cuma sebentar-sebentar aja. Harus dalam berapa menit gitu. Ya, kita sambil nyanyi lah, nyanyi yang panjang sekali, nyanyinya Didi Kempot juga boleh. Sampai selesai, nah, dengan ini kita wah bersih gitu kan, berkat Didi Kempot gitu kan, misalnya seperti itu. Nyanyi aja supaya nggak merasa terbebani, ya. Jadi sabun bisa membunuh virus, bukan hanya minyak kayu putih atau yang lainnya gitu. Jadi penting nih ya. Jadi harus sering cuci tangan, terutama kalau habis menyentuh benda kotor atau nggak ketahuan apa, nah itu ya kan. Nah, pakai sarung tangan bagus, pakai sarung tangan ya kan. Dan kemudian kalau pakai masker biasa nih, masker kain biasa, turunnya virusnya tinggal 5,5. Artinya berkurang kan? Berkurang. Kalau maskernya bagus nih untuk dokter tuh, masker bedah, itu sampai virusnya tinggal 3. Risikonya rendah. Ya kan? Jadi untuk kemungkinan kita kena jadi kecil kan, cuma 3. Tadi kan 10 kalau nggak pakai apa-apa. Ya kan? Nah kalau jaga jarak, itu virusnya tinggal 1,5. Makanya jaga jarak, Pak. Nah, bagaimana menjaga jarak kalau di pasar kan susah, ya kan? Ya nggak mungkin gitu. Jadi kalau nggak bisa jaga jarak ya pakai masker. Dan kalau kombinasi, Pak, kombinasi, wah, risikonya virusnya nggak ada, Pak. Jadi artinya apa? Kita bisa hidup di luar sana, di luar itu abnormal, Pak. Itu kan, di pasar itu abnormal. Karena apa? Karena kemungkinan bertemu dengan banyak orang, di antara orang-orang itu, kerumunan orang-orang itu, ada yang membawa virus. Kita nggak tahu saja. Ya kan? Itu problem sekarang itu seperti itu. Situasinya sekarang itu seperti itu. Jadi bukan normal baru, Pak. Sekarang tuh orang ngomong, wah ini kita akan masuki zaman normal baru. Enggak. Zaman abnormal. Kenapa? Virusnya masih banyak. Tiap hari dilaporin tuh oleh Pak Jubir. Hari ini dilaporkan 1.000 kasus. Nah, kayak gitu kan? Serem banget tuh. Dan nggak pakai senyum tuh kalau Pak Jubir ngomong kayak gitu. Ya kan, kalau pakai senyum kan artinya kan menertawakan orang. Kita sedih, Pak. Setiap ada orang yang terkena dan diperiksa dengan PCR positif, kita sedih. Masih banyak orang di Indonesia yang terinfeksi. Ya kan, kita masih harus supaya jangan kena. Ya kan, jadi teori ini, ya kan, cerita ini itu dari hasil penelitian. Jadi terbukti secara pengalaman di penelitian memang menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak itu bisa mengurangi risiko. Virusnya jadi kecil, rendah. Gitu. Jadi kita nggak akan kena gitu kan. Nah ini yang paling penting. Bagaimana supaya ini terjadi? Konsisten, harus konsisten. Kalau nggak ngerti konsisten itu harus nggak boleh lupa, nggak boleh lengah. Ya ingat terus. Jadi kita mesti banyak orang mengingatkan, mas tuh maskernya melorot. Nah kita ingatkan gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak tahu masker udah melorot, kita saking asiknya gitu kan. Apalagi maskernya suka melorot gitu kan. Ini yang problem maskernya kurang kenceng di sininya yang ikatnya. Oke. Nah ini risiko-risiko nih banyak nih Pak. Jadi makin merah tuh makin risiko. Ya, jadi kalau ini makin merah tuh maksudnya kalau makin banyak kerumunan orang. Tapi tadi bisa menjadi hijau kalau tadi pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Saya suka sebutnya 3M. 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Gampang diingat, ya kan? 3M. Nah, kalau dikombinasi, ya tadi kan kombinasi nih, saya belum cerita nih. Tadinya kalau jadi tambah nih Pak, kombinasi itu cuci tangan 3M di sini. Kecil sekali Pak. Peluangnya jadi kecil sekali. Risikonya kecil sekali. Ya, jadi kita harus 3M, satu paket. Tapi terutama adalah masker. Nah, jadi mas keren, gitu kan? Masker keren, gitu kan? Mas keren. Tapi kan Mbak pakai masker keren, gitu kan? Jadinya kita harus mendorong dan menggugah orang bahwa kita harus pakai masker. Ingatin Pak, setiap orang harus diingatkan, ya kan? Anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang buta juga harus pakai masker. Ya diajarin, gitu kan? Dan ini perlu sekali kita masker juga keren-keren sekarang warnanya. Yang mau bikin masker batik, ya, atau saya pakai baju merah, saya cari, saya potong di bawahnya, baju saya kan panjang,
saya potong, saya bikin untuk masker kan. Jadi udah masker kain, saya tambahin, saya jahit sedikit gitu kan. Jadi sesuai dengan baju gitu. Kita pakai modis lah, ya kalau nggak mau pakai masker ini. Nah, 100 tahun yang lalu itu gelombang tuh epideminya tuh apa tuh wabahnya tuh bergelombang. Pertama kali tuh gelombangnya kecil. Indonesia juga pakai gitu bisa. Sekarang kita tuh belum satu gelombang aja belum selesai. Masih tinggi nih, masih naik terus, masih naik ke puncak-puncak gunung gitu kan. Tiap hari masih ada kasus. Ya, masih naik ke puncak gunung. Nanti turun lagi. Ya, turun terus. Karena apa? Karena tadi pak orang pakai masker. Tapi 3 bulan kemudian lupa orang. Wah, udah aman, normal baru, gitu kan? Sudah ini lupa orang. Ya, kemudian apa yang terjadi? Terjadi yang disebut gelombang kedua. Nah, gelombang kedua lebih tinggi. Gelombang diri ini dari beberapa negara mirip. Kita bisa saja pandemi ini, wabah ini, nggak selesai tahun ini, Pak. Nggak selesai tahun depan. Itu problem karena masyarakatnya tidak patuh. Ya kan? Karena masyarakat masih banyak yang lupa pakai masker. Jadi Indonesia tuh supaya nggak ada gelombang-gelombang kayak gini, cuma satu puncak gunung kecil saja, bukit, ya, Bukit Menoreh atau Bukit Sentul, ya kan? Nggak perlu ada gunung gede, gitu kan? Nggak perlu ada gunung Semeru, nggak ada gunung Merapi. Itu kan banyak yang meninggal. Itu angka kematian tuh, itu jumlah orang yang ditumpuk tadi, jadi membentuk gunung. Ya, gambarnya seperti itu. Ya. Yang ini bisa macam-macam gelombangnya. Ini diramalkan seperti ini. Kenapa? Karena sulit sekali mengubah orang. Orang disuruh pakai helm untuk apa? Supaya tidak cedera kepala. Tapi berapa banyak orang yang sukarela dan konsisten pakai helm? Helm yang benar. Kadang-kadang yang pakai helm tuh cuma bapaknya sama ibunya. Anaknya enggak. Yaduh, sama dia bohong. Kalau naik motor semuanya harus pakai helm. Ya kan? Jadi jangan bapak ibunya saja yang pakai masker, anaknya juga pakai masker, bayinya juga dikasih masker kecil gitu. Kalau diajak jalan ya, tapi kalau lebih baik di rumah aja lah, jangan jalan-jalan dulu. Gitu. Jadi masker itu alat yang paling ampuh, ya kan? APD, alat pelindung diri yang paling ampuh, ya kan? Supaya tidak ada gelombang-gelombang ini, supaya nanti Desember selesai, udah satu gelombang aman. Tapi semuanya harus pakai masker. Nanti tahun depan juga harus pakai masker sampai benar-benar dinyatakan Indonesia atau dunia sudah bebas COVID. Ya kan? Oke. Nah ini gunung. Gunung gede nih. Bisa ada 3 puncak. Ya kan? Ya, ini jangan sampai seperti ini. Ya kan? Oke. Nah Indonesia, ini sekarang ini kayak gini nih. Dari bulan Januari sebenarnya, bulan Februari, itu ya bulan Februari udah mulai ada kasus sebenarnya Pak. Ya kan, Maret mulai merangkak, terus naik nih. Ya kan kasus tiap hari nih, kasus harian tiap hari nih. Sekarang sudah di atas 1.000, sudah di atas 1.000, ya kan di atas 1.000. Kalau orang nggak pakai masker, atau sedikit saja orang yang pakai masker, 3M tadi tidak dipatuhi, maka yang akan terjadi kemungkinan ya, prediksi saya ini, kan saya juru wabah. Boleh dong prediksi, ya kan? Kayak gini, gunungnya tinggi sekali. Karena itu penting, kita semua tuh harus pakai masker supaya jangan ada gunung yang tinggi ini. Itu bisa satu hari itu bisa 4.000 orang laporkan. Jadi Pak Jubir tuh, Pak Yudianto, dengan amat menyesal hari ini sudah dilaporkan 4.000 kasus terinfeksi. Tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Kita menjadi negara yang orang dianggap negara yang nggak aman. Orang nggak mau datang ke Indonesia. Dan orang Indonesia nggak boleh pergi keluar. Karena dianggap dari negara yang angka pandeminya masih bermasalah. Ini sampai Desember juga belum selesai. Mau kayak gini? Ya nggak mau lah. Mau nanti nggak boleh umroh? Nggak mau. Semua jemaah boleh karena sudah berhasil mengendalikan pandemi, tapi jemaah dari Indonesia nggak boleh. Gara-gara COVID. Gara-gara kita nggak mau pakai masker. Separuh penduduk pakai masker. Ya masih seperti ini.
Masih ada gunungnya. Ini separuh penduduk yang pakai masker. Kalau 80% atau 90% penduduk menggunakan masker dengan konsisten, maka pandeminya akan seperti ini. Hijau. Turun kita. Bulan Agustus sudah mulai turun. Juli sudah mulai turun nih. Akhir Juli sudah mulai turun. Karena semua pakai masker. Jadi penting sekali kita mengingatkan orang, ayo pakai masker. Karena itulah ada gerakan pakai masker. Karena ingin mewujudkan supaya hijau. Indonesia tuh hijau. Ya kan? Jadi menurun polanya. Langsung turun. Ini hanya dimungkinkan kalau setiap orang di Indonesia memakai masker. Susah kan? Tapi bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena kita selalu mengingatkan, pakai masker, ayo pakai masker, gitu kan. Kalau di pasar juga, pakai masker. Kalau nggak ada pembeli yang mau pakai masker, jangan dilayanin. Pakai masker dulu, baru boleh beli. Gitu. Jadi kita harus mengingatkan siapa aja. Ya, jadi ini penting sekali. Kenapa memakai masker itu penting sekali untuk kehidupan Indonesia, untuk kepentingan kita bersama. Kita saling melindungi, kita saling menyayangi. Itu yang penting, kita sayang. Kalau sayang, ya mau pakai masker lah. Ya kan? Ya. Jadi, anak kita pakai masker. Bukan hanya orang dewasa saja. Ya, karena masker melindungi kamu dan juga aku. Ya, oke. Kita pakai masker. Terima kasih.